tadi Ustaz Indra sudah menyampaikan untuk kegiatan kita dari pagi menjelang sampai mendekati sore hari. Apa Anda pakai masker karena agak batuk? Iya, dia dijawab langsung Ustaz Kamisi. Itulah paten ya. Paten itu sangat tahu kondisi. Iya, paten di kelas pada kelas 6 sekarang sangat tahu kondisi anak. Iya, itu sedikit. Oke, saudara-saudara, pagi ini menjelang siang, menjelang istirahat ya, kita akan menyamakan persepsi kita dulu terkait apa yang akan kita lakukan di kelas. Ya Ustazah, jadi Ustazah tidak perlu pakai laptop, silakan ditutup laptopnya, biar perhatiannya tidak ke laptop tapi ke anak. Iya ya, ya kan sebenarnya masa anak capek mempersiapkan diri, Ustazah nontonin laptop. Ya, anak kalau bawa catatan maka catat di sini lah. Oke, silakan ditutup Ustazah. Silakan pakai ya. Ayo sudah ditutup laptopnya saudara tuh biar kita fokus. Ya. Karena kemarin kami ada Ustaz Indra Nur waktu rapat ya dibisikin sama Ustaz dia. Ternyata kalau kita di depan kita main HP, Ustaz Indra ya kita pegang HP padahal beliau pada saat itu menghubungi Pak Firman itu nampaknya dari belakang tidak bagus. Ya, padahal beliau menghubungi Pak Firman. Nah, itu juga Ustazah saat kita berdiri di depan, kita ingin murid-murid kita fokus memperhatikan kita. Itu satu budaya yang kita terapkan di sekolah kita, di kelas kita terutama. Ya Ustazah, karena ini materinya juga sudah pernah Ana sampaikan sekitar 1,5 tahun yang lalu. Mudah-mudahan kita mengingat kembali di tahun pelajaran baru ini lebih fresh kita mempersiapkan diri kita dan insya Allah hasilnya juga akan maksimal untuk kita nyatakan ke murid-murid kita. Ustaz Segel. Nah, ada nyatat yang dikatakan sudah, saya sudah belajar ya, dunia kurikulum merdeka lah. Iya, oke ya. Oh, kan mati lah. Nah, sampai saja penerapan budaya positif di SD IT Al-Ittihad pada Sabtu 15 Juni 2023. Nah, ini materinya memang materi di guru penggerak. Itu pada modul 1 Kalau Ustazah mau dengarkan ini, ya Ustazah harusnya Ustazah yang memberikan materi ini biar anak di KM. Iya, ini Ustazah kita membiarkan anak bicara dari pagi sampai sore. Mudah-mudahan anak dapat kopi nanti ya Ustazah. Oke, ini Ustaz kita fokuskan ke penerapan budaya positif nih di SDIT Al-Ittihad, berarti di sekolah kita. Nah ini udah ya, kan kita ada benar. Topik kita pada pagi hari ini pertama ada 6 disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 2 teori komunikasi, hukuman dan penghargaan restitusi. 3 keyakinan kelas. 4 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5 posisi kontrol. 6 segitiga restitusi. Kemarin itu 1,5 tahun yang lalu kita fokus ke keyakinan kelas. Ini anak singgung sedikit, ini juga anak singgung sedikit dan sedikit. Mudah-mudahan ini lebih banyak kita lagi ya. Dan Ustazah sebenarnya materi ini berkaitan langsung dengan DKIK ya. Karena ini dimulai dari kita dulu guru bidang studi, kita guru kelas. Nah, nanti payungnya DK kita. Oke, Ustazah. Nah, siapa yang ngontrol? Nah, itu dia bisa berikan persilahan. Jangan lupa bikin anak kopi nanti saya. Dan bantu sendiri. Oke, kita lanjut. Agenda kita yang pertama pembukaan, kedua kompetensi lulusan, capaian umum dan capaian khusus. Yang ketiga pemahaman inti,
Ustaz dan Ustazah, Anda tidak akan menyampaikan teori-teori karena capek, tak ngerti juga kita. Tapi langsung bagaimana implementasinya di kelas. Oke. Nah, ini runut sama yang Anda pakai di sini, sama runutnya dengan apa yang akan kita sampaikan di kelas nanti dalam implementasinya. Itu dalam pembelajaran. Nah, kompetensi lulusan modul ini. Nah, Ustaz dan Ustazah bisa dikatakan mempunyai modal terkait 6 kompetensi ini. Yang pertama, modul ini diharapkan berkontribusi untuk mencapai kompetensi lulusan sebagai berikut. Pertama, Ustaz dan Ustazah memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Yang kedua, Ustaz dan Ustazah mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai kebajikan universal. Ustaz dan Ustazah, kita tidak bisa berdiri sendiri. Ustaz Endra sendiri untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita tidak bisa. Bekal berkeluar-keluar tidak bisa. Guru kelas sudah sampai habis suaranya tidak bisa, kan mereka tidak semuanya berkontribusi. Mengapa materi ini perlu kita sampaikan kembali? Bisa dari saya juga sudah mendengar apa yang disampaikan Ustaz Endra, Ustaz Hendra. Kita mendapat sorotan terkait ketertiban. Nah, kita juga mendapat kritikan terkait anak-anak kita. Oke, kita tanamkan ini tanggung jawab kita bersama. Selanjutnya, capaian umumnya memahami konsep pendidikan menurut KHD dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Pendidikan itu berpihak kepada murid, bukan bagaimana maunya kita. Tapi murid adalah subjek kita, berarti orientasinya adalah murid. Yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dan pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil belajar Pancasila. Selanjutnya, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Itu secara umum yang ingin kita capai dari sharing ini dan implementasi. Nah, ini capaian Ustaz dan Ustazah apa saja yang akan Ustaz dan Ustazah dapatkan secara khusus di sini. Yang pertama, mendemonstrasikan pengalaman Ustaz dan Ustazah mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. 3. Teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. 5. Kebutuhan dasar manusia. 5. Posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada murid. Dan yang terakhir, bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan emosional murid. Kita membicarakan ini 1,5 jam cuma. Materinya ada banyak. Ustaz Ayu kemarin berapa minggu Zah untuk yang ini Zah? Hampir 1 bulan ya Zah? Hampir 1 bulan. Jadi saya sebenarnya bisa melihat implementasi langsung yang diterapkan oleh Ustaz Ayu di kelasnya terkait budaya positif ini. Bagaimana Ustaz Ayu memotivasi murid-murid, bagaimana Ustaz Ayu mengeluarkan kalimat-kalimat positif sebagai fungsinya manajer di sekolah. Nah, itu ya Ustaz dan Ustazah, karena legalitas Ustaz Ayu sebagai guru penggerak itu sudah ada. Betul. Oke. Sekarang pertanyaan pemandu. Tepuk 1. Oke. Di sini Ustaz dan Ustazah diminta menyampaikan 1 kata
Gimana tuh Ustazah? Setuju? Setuju? Ayo Ustaz Kalimun. Ustaz Bismillah. Tidak setuju. Ustaz Kalimun apa rasanya Ustaz? Setuju? Tidak setuju. Langsung berubah tidak setuju karena benarnya setuju. Tidak setuju tadi Ustaz? Oke, bagus. Tidak setuju apa rasanya Ustaz? Saya nggak setuju juga. Enggak setuju. Karena hukuman itu kesan ke anaknya adalah semacam apa ya, ada Menyiksa. pengaruh ke negatif karena itu mereka merasa ada tekanan bukan kesadaran. Syukuran Ustaz, anak ambil kata kuncinya. Hukuman itu negatif. Kesannya tertekan anak-anak. Yang ketiga apa tadi Ustaz? Tidak membuat perubahan. Ya, itu yang menyatakan perubahan ke arah positif. Gitu ya. Jadi hukuman itu konsepnya negatif. Ada yang siapa Ustaz? Alasan Ustaz tadi menambahkan apa tuh Ustaz? Hukuman itu apa yang menambahkan tadi ada dengar? Yang disampaikan Ustaz? Tidak setuju. Tidak setuju apa? Karena hukuman itu nantinya membawa ke anak menjadi sama. Hukuman itu hanya sesaat saja. Nah, ketika orang yang kalau ketika sama yang lain nggak berlaku gitu, nggak berlaku secara general, berlakunya terhadap orang yang memberikan sanksi aja. Gitu. Syukran Ustaz Sanusi, Ustaz Kalimun. Hukuman sifatnya sesaat. Tidak tiba apa? Spontan. Ya, spontan. Itu. Ada. Nah, Ustaz ada. Ustaz Uti menambahkan? Silakan Ustaz. Ya, kalau di Anaza yang menjadi highlight Ana di sini bukan di hukumannya sebenarnya Za, tapi lebih kepada kata disiplinnya Za. Kenapa menjadi kata disiplin? Karena disiplin itu adalah suatu keyakinan positif dari diri anak. Itu yang paling penting. Karena aturan itu muncul karena adanya kesepakatan bersama. Kalau misalnya hukuman dapat mendisiplinkan anak, itu seperti di Ustaz bilang tadi, ada suatu momok yang menakutkan. Jadi hilang dari rasa aman dan rasa nyaman kepada siswa tadi Ustazah. Jadi di sini sebenarnya bukan hukuman yang menjadi highlightnya, tapi yang menjadi highlightnya adalah kata-kata disiplinnya Ustazah. Syukran Ustaz Robi. Anak kunci jawaban Ustaz ya. Ustaz Robi fokus ke kata disiplinnya. Ya. Di slide berikutnya akan jumpa. Tapi Ustaz setuju? Apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Setuju. Setuju tak? Setuju. Siapa yang setuju? Ustaz ikut. Ustaz Ikhlas silakan Ustaz Ikhlas. Dari tadi Ustaz aja. Ayo kita jadi kalah Ustaz. Silakan Ustaz Ikhlas. Ngomong nggak? Justru tidak ada hukuman itulah anak kita tidak disiplin. Satu kalimat ada. Tidak ada hukuman itu anak kita tidak disiplin. Pada satu kalimat daripada justru karena tidak ada hukuman itu anak kita tidak disiplin. Nah itu closing statement bisa beliau ya. Ustaz dan Ustaz tadi dia mau nyampaikan. Nah, silakan Ustaz setuju atau tidak? Apa Ustaz? Tambahan. Iya nanti. Bahasanya lebih ke arah negatif itu, sehingga pada seiring perkembangan kurikulum bahasa hukuman tadi kan diganti dengan restitusi, yaitu konsekuensi yang diterima anak apabila anak-anak atau peserta didik itu melanggar kesepakatan di awal pertemuan belajar. Oke, syukur sudah nanti dari uraiannya tidak usah anak jelaskan apa sudah cukup kita dengar bersama ya Ustaz. Nah, Ustaz dan Ustazah ada dua pendapat, banyak yang tidak setuju, tapi ada Ustaz Idris setuju karena menurut Ustaz Idris hukuman itu dapat memperbaiki tingkah laku. Nah,
Miana tanya, pernahkah Ustaz dan Ustazah menghukum murid? Kalau saya sudah katakan sama siswa, ketika antum bermasalah dengan Ustaz akan dikritik. Kalau memukul, berarti kan ketika anak-anak langsung memukul. Misalnya Ustaz Mary mendapatkan anak yang tidak disiplin, misalnya membuang sendal dari lantai atas antum, kan? Tapi kalau anak, mereka sudah paham, antum jangan buang sendal, nanti kena jentik semua Ustaz Hendra. Seperti itu sih. Anda sampaikan juga. Oke, syukran Ustaz Hendra. Anda tidak tanya Ustaz Daniel ya, karena dia udah tahu jawabannya. Ustaz dan Ustazah nanti kita sebutkan. Yang Ustaz dan Ustazah sebutkan berarti itulah yang ada di pemikiran kita. Itulah yang kita lakukan. Betul tak? Oke, kita lanjut satu lagi. Nanti kesimpulannya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Menurut Ustaz dan Ustazah bagaimana? Ustazah lagi, ayo. Ustazah Nur? Ya, sebenarnya saya yang sangat setuju tentang hukuman ya, karena itu berlaku. Jadi memang kalau anak-anak masuk di kelas saya itu agak deg-degan gitu ya. Namun hukuman yang seperti apa? Hukuman itu memang berdampak positif ke anak-anak. Walaupun di kelas saya itu kelas pembuangan kata Ustazah Rani gitu ya. Namun di situ mudah-mudahan disitulah tugas kita untuk memberikan perubahan perilaku. Awalnya dan itu pun kita sepakati bersama, tidak hanya ujuk-ujuk kita berikan hukuman, tidak. Karena di awal kita dan anak bersama-sama membuat aturan. Ketika aturan itu tidak dilakukan, apa konsekuensinya? Konsekuensinya kan anak yang memberikan. Ini ustazah. Jadi itulah yang kita lakukan. Jangan keluar dari hukuman yang sudah diberikan anak-anak. Misalnya apa? Membersihkan rak buku, kemudian membersihkan kelas dan sebagainya. Masih hukuman seperti itu, tidak fisik. Bahkan misalnya begini ya Ustazah. Kalau saya anak tidak bisa tidak menyimak teman yang membaca, maka akan saya berdirikan. Dan itu sangat bagus ya Ustazah ini ya. Jadi anak-anak itu semuanya ketika membaca itu semua pada menyimak. Karena kenapa? Memang di awalnya sangat menyakitkan dan sangat serem, tetapi selanjutnya itu anak-anak memberikan efek ya dah. Berarti saya harus menyimak teman ketika membaca. Kalau saya tidak menyimak teman membaca, maka konsekuensinya saya akan berdiri. Nah dengan seperti itu terbentuklah sebuah perilaku. Mudah-mudahan itu menjadi melekat pada diri anak sampai mana dia menikmati bersekolah, menikmati pendidikan. Mereka tutup. Karena kalau misalnya sekedar kata-kata aja agak mungkin harus effortnya harus luar biasa. Itu dari saya Ustazah. Kita berikan aplaus dulu. Itu Ustazah Nur menyampaikan panjang dan apa yang beliau terapkan di kelasnya. Ada tidak bahas lucu satu saja ya. Kita lanjut. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju. Satu pikiran. Closing statementnya setuju ya itu Ustazah. Sama satu pemikiran kita karena sering kita melakukan itu. Jangan kan anak-anak dewasa juga. Itu, jangan kan anak-anak orang dewasa juga. Contohnya mengenai yang Ustaz Indra tolong. Ya diikuti. Oke, Ustaz dan Ustazah. Nomor 1, nomor 2 banyak yang tidak setuju. Nomor 3 semuanya.
Di 5 konsep ini. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang universal. Kita tidak bisa mengatakan, oh yang disampaikan Ustaz Idris salah, oh yang disampaikan Ustaz Aminul salah, Ustaz Tanusi salah, Ustaz Darifli salah, Ustaz Danur salah. Tidak bisa sebelum kita memahami apa esensialnya di materi ini. Oke, saya katakan juga. Nah, ini udah kan kemarin perubahan paradigma. Sudah pernah ya, Ustazah? Ingat kemarin genggaman yang Anda sampaikan. Nah, genggaman tangan aktifkan sesuatu di genggaman tangan. Ingat kemarin yang jadi sampelnya siapa? Saudara ya? Ingat itu? Ingat kemarin. Ingat. Iya, habis setengah tahun yang lalu ya di genggaman anak. Ana minta Ustazah Fitri membuka. This point. Ayo. Iya. Coba. Apa karena apa beda-beda lah. Bagaimana Ustazah Fitri ingin memiliki yang Ana genggam ini? Terbuka. Oke, syukur Ustazah Fitri. Kita berikan kampus dulu untuk Ustazah Fitri. Ustazah, ternyata isinya zone. Tapi Ustazah Fitri, apa yang dilakukan Ustazah Fitri? Biar Anda membuka. Karena tadi Anda menyampaikan yang dalam genggaman Anda bisa Ustazah Fitri dapatkan. Apa yang dilakukan Ustazah Fitri? Dikelitikin, pending, apa lagi? Berusaha membuka sampai merah. Iya, berusaha, enggak, Anda juga mempertahankan Ustazah Fitri. Anda berusaha mempertahankan genggaman Anda. Ustazah Fitri berusaha untuk membukanya. Mainnya kasar tadi sudah. Ustaz dan Ustazah, dulunya akan beri sedikit. Saat Anda melepaskan, Ada terancam. terancam. Iya, karena terancam bisa jadi. Terus, apakah Anda membiarkan Ustazah Fitri mengontrol diri anak? Betul. Itu. Dari awal, Anda tidak membiarkan Ustazah Fitri mengontrol diri anak. Anak berupaya menggenggamnya kuat. Tapi, Ustazah Fitri sudah berusaha membimbing anak saya yang lebih. Iya, gak kali karena Ustazah Fitrinya berawalnya gak sampai. Iya, tapi apa? Usaha Ustazah Fitri itu ada. Sekarang, apa yang bisa kita simpulkan di situ? Sadar. Iya. Ustazah Fitri tidak mendapatkan apa-apa. Coba secara global apa maksudnya di sana? Anak mempertahankan genggaman anak. Anak tidak mau Ustazah Fitri mendapatkan. Ustazah Fitri berusaha membuka genggaman anak, berusaha mengontrol. Ya, kayaknya Ustaz Indra sarapannya lebih apa lah? Yang lebih semangat. Nah, nanti mau siapa Ustazah Tekan Buana atau Gansol? Oke. Ada Ustazah kita kembali. Pak Kiaman. Nah, oke. Kalau masih belum apa atau malu-malu menyampaikan, yang membuat diri Anda melepaskan anak, kontrol yang membiarkan kita dikontrol itu semua siapa? Diri kita kan? Diri kita kan? Bisa dan Ustazah, kalau kita
implementasikan kepada murid-murid kita, jangan dikira mereka patuh ke kita itu karena mereka mengiyakan kata kita karena kita menempatkan diri kita sebagai pengontrol. Oke? Tapi bagaimana perasaannya saat dikontrol? Itu perlu kita pikirkan karena pembelajaran di kurikulum Merdeka ini adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid. Oke, Anda lanjutkan. Ada teori kontrol, perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol atau teori pilihan. Di sini siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol itu? Diri kita. Diri kita. Kalau kita mau, kita akan melakukan. Kalau kita tidak mau, peduli apa? Kalau di tim direktorat, Anda ada terkenal pembangkangnya harus sah. Ya nggak jadul? Apakah ada yang karena kalau untuk aturan harus ada, tetapi untuk konsep hanya diri kita. Tapi untuk aturan harus ada. Oke. Di sini teori stimulus respon ini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi di teori kontrol atau pilihan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, saya mengatakan tadi secara tidak langsung Ustaz, saya tidak membenarkan jawaban Ustaz setuju dan tidak setuju karena saya berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Itu yang saya salah. Apa implikasinya saat kita mengajar murid? Andaikan jawaban murid tidak sesuai dengan kita, aturan yang kita tetapkan bersama di kelas dipindahkan oleh murid, apa yang kita lakukan? Oke, saudara-saudara, kita kembali ke sana untuk sesuatu lebih baik. Ini tidak perlu Anda jelaskan sampai ke bawah ya Ustaz dan Ustazah karena waktunya singkat. Kita lanjut ke sini. Ini yang disampaikan Ustaz Bobi. Nah, Ustaz Bobi tadi langsung ke sini. Yang ditangkap katanya yaitu kata disiplin. Disiplin itu berasal dari kata disiplina kalau orang bahasa Indonesia membacanya. Pasca, pasca kami bahasa Indonesia pasca ya sedang. Nah, orang bahasa Indonesia disiplina yang artinya belajar. Disiplin ini itu berkaitan dengan kontrol diri. Tujuan kita menerapkan disiplin untuk tujuan yang mulia. Benar kan saudara-saudara? Iya, tujuan kita mulia. Tujuan mulia ini akan lahirlah nilai-nilai kebajikan yang universal yang kita yakini bersama. Namun sayangnya kita sering lupa disiplin kita ini ngomong begini dua layar. Satu-satu melihat anak kamit, ya anak kamit jadinya. Nah itu dia disiplin itu kalau belum menjadi keyakinan universal bagi diri kita, dia akan sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita hanya patuh, disiplin oh ini datang tepat waktu, pakai helm, pakai begini. Itu disiplin kamu. Tujuannya untuk patuh. Yang kita tangkap apa di memori kita? Patuh. Tapi kita tidak memiliki nilai-nilai tersebut. Mengapa kita harus datang ke sekolah pukul 7.15? Mengapa kita harus tiket? Mengapa kita harus ini? Mengapa kita harus itu? Disiplin. Aduh, boring. Aduh, banyaknya tugas boring jadinya. Berarti kita belum menjadi ke nilai-nilai kebajikan universal. Oke, Anda lanjut.
Gitu ya, cukup Ustaz dan Ustazah menyimpulkan di sana. Apa yang harus kita lakukan menjadi milik kita. Nah, Ustazah belum menyampaikan budget ADN itu kapan. Nah, lagi kalau udah telat nanti ya. Yang kedua, teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Teori motivasi hukuman yang juga ini kita kaitkan dengan restitusi. Itu maksudnya Ustaz dan Ustazah. Nah, tadi ada hukuman ini kita kembali. Teori motivasi perilaku manusia. Ustaz dan Ustazah, teori motivasi perilaku manusia. Anak atau kita melakukan sesuatu pasti ada motivasi kita. Betul kan Ustazah? Kita datang tepat waktu, motivasinya apa? Saya tidak. Karena Allah Subhanahu Wa Taala. Benar. Kalau Anda tidak, biar nggak tercatat. Iya. Kalau dia tidak tercatat telat, iya nak. Iya, belum sampai. Iya kan Ustazah, kalau itu satu Indra sudah benar tentu. Insya Allah. Panggil ke kantor kapset. Tuh, dia tidak terpanggil ke kantor kapset. Ingin menampakkan keteladanan kepada kawan-kawan. Biasanya telat dengan kita. Oh, betul, keteladanan. Oke, sip. Kita hadir ke sini hari Sabtu nih, kan saatnya kita weekend dengan anak-anak, dengan suami. Mana tadi malam sudah kita lama diri lagi. Apa yang motivasi kita datang ke sini Ustaz dan Ustazah? Menyelesaikan tanggung jawab itu Menyelesaikan tanggung jawab. Apa Ustaz? Memenuhi tanggung jawab, karena tanggung jawab itu pasti arahnya kita surga dan neraka. Berat memenuhi tanggung jawab, karena tanggung jawab itu dua, surga dan neraka. Kami sadar-sadar. Oke, Ustazah ini apa motivasinya datang ke sini? Supaya 200.000-nya halal. Sebagai seorang ibu, ada tanggung jawab istri juga, tanggung jawab guru di sekolah seperti itu Ustazah. Dan ya pahalanya juga dapat. Memenuhi tanggung jawab, karena Ustazah, karena saya dapat bayaran di sini. Sedang Mary setuju, karena ada untuknya, ada untuk Ustaz. Insya Allah ada untuk. Nah, Ustaz dan Ustazah, tidak usah Motivasinya nambah. Pribadi, personal kita. Iya kan Ustaz dan Ustazah, personal kita. Kita harus tahu tujuan kita datang ke sini apa. Anak dia tak mau belum bilang juga deh kakak cari lagi itu ngasih materi juga sampai motivasi anak tuh ada. Oke, yang motivasi kita Mengembangkan diri saja. Oke. Kasih kebudayaan. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Betul Ustazah? Jangan sampai anak tidak datang ke sekolah pada pagi hari ini, besok Ustaz Indra, Ustazah Tia, Ustazah Nur, Ustaz Era mencatat. Betul? Iya, bisa ya, betul. Betul. Nah, itu namanya motivasi Hukuman. eksternal. Datangnya dari pikiran dengan diri kita sendiri. Padahal udah janji sama anak mau ngajak mereka. Padahal nanti lurus-luruskan mereka kayaknya kasih ke menunggu. Anak punya janji ya Ustaz Arifin. Anak punya janji untuk itu. Tapi karena ada motivasi eksternal,
Oke, itu masih motivasi eksternal. Ustadzah dari dua ini kaitannya dengan yang Anda sampaikan sebelumnya, kebajikan universal. Kontrol diri, anak-anak melakukan apa yang kita sampaikan sebagai guru. Motivasinya apakah motivasi eksternal atau internal? Eksternal. Berarti di sana posisi kita sebagai eksekutor. Berarti wajar aja lah usah enak. Kok nggak rapi anak-anak ini, kok begini anak ini? Karena dia belum mempunyai motivasi internal. Apa itu belum dilakukan? Oke. Anak dia lagi lahir. Kalau si anak dan kita sendiri sudah memiliki perilaku atau motivasi internal, yaitu motivasi untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu. Motivasi internal. Inilah tujuan disiplin positif. Ini secara teori. Bagaimana implementasinya di kelas Ustaz dan Ustazah? Kita tanyakan ke diri kita dulu. Motivasi kita mengajar itu apa? Ya Ustaz dan Ustazah, motivasi kita mengajar apa? Iya, nah, ini dapat gaji itu benar. Tapi ada motivasi eksternal, juga ada motivasi internal. Ustaz Indra biar mendapat keberkahan dari Allah, biar tidak telat dari neraka. Itu sudah motivasi motivasi yang datangnya dari diri kita sendiri. Ya, Untuk kayaknya motivasi internal ini sedikit berat ya. Berat ya. Kalau untuk anak-anak yang pertama, oke, bisa mengakui kita adalah eksekutor, karena kan yang dilakukan itu adalah motivasi eksternal. Yang tujuannya kan harapan kita itu menjadi habit buat mereka. Nah, gimana cara membuat? Karena kan dunia anak itu kan masih dunia bermain gitu ya. Kemudian mereka juga tidak tahu mana yang baik, yang tidak baik, membahayakan dan tidak membahayakan gitu. Bagaimana cara menimbulkan motivasi internal pada diri anak, dan bagaimana juga memberikan motivasi internal kepada guru juga. Karena kan kita di sini melihat guru kita juga ada yang memang sangat aktif, ada yang sedang, ada yang apa adanya. Kita memang gimana motivasi internal yang diberikan pertanyaan yang bagus dari sebenarnya itu bagus ditanyakan di akhir, tapi tidak apa-apa. Kalau di sesi ini di pertengahan ini anak jawab lahirkan motivasi internal. Itu jawabannya hanya itu dulu saudara. Lahirkan motivasi internal. Tapi anak akan ulas di akhir nanti ya saudara ya pertanyaan saudara. Jadi secara singkatnya begini. Jangan kita anak datang ke sekolah, jangan kita yang akan kita tanyakan, yang kita arahkan itu adalah kesadaran dirinya, dari dirinya dia butuh. Gitu. Kita datang ke sini dari diri kita butuh. Apakah motivasi untuk mendapatkan uang itu motivasi internal atau eksternal? Eksternal, betul nggak? Dari diri kita kan? Betul nggak? Kita butuh, betul nggak Ustaz? Betul, internal. Tapi bagaimana motivasi mendapatkan uang itu juga diimbangi agar dia berdampak pada murid. Nah itu dia korelasi dengan pembelajaran. Ya nanti kalian apa? Kita lanjut dulu. Nah, Ustaz. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintahkan diri sendiri. Karena berarti kalau kita masih diperintah-perintah, apakah kita merdeka, saudara? Tidak. Kita tidak merdeka kalau kita masih diperintah-perintah. Kita punya kebijakan biar bangun
itulah yang merdeka. Oke, sadar. Tapi kembali nilai-nilainya nilai-nilai kebajikan universal. Jangan nilai-nilai yang akan yang membuat negatif, yaitu bukan universal. Universal itu nilai yang diakui bersama. Oke, kita kembali. Nah, kemarin itu anak ada jenis dihukum, tapi sebenarnya kita memberikan penghargaan kepada murid kita. Ya, apa itu? Kita kesini dulu sadar bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Penghargaan kok berlaku sama dengan hukuman? Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Berarti dorongannya adalah dorongan eksternal, mengacu ke ketergantungan. Itu yang dinamakan dihukum oleh penghargaan. Penghargaan yang kita berikan kepada murid kita sifatnya sesaat. Si anak melakukan motivasi untuk melakukan sesuatu karena adanya penghargaan. Oke, saya. Si anak melakukan sesuatu karena ada penghargaan. Kalau ada kita di belakang. Nah, pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Ustazah Nur memberikan bintang di kelasnya Ustazah Nur untuk 1, 2, 3 ketentuan. Saat Ustaz Ilham masuk ke kelas Ustazah Nur, Ustazah Ilham tidak melakukan itu. Ini dia pengaruhnya jangka pendeknya. Apakah Ustaz Ilham akan berlaku seperti itu? Oh, Ustaz Ilham tidak kasih bintang. Oke, kamu sadar karena penghargaan kita bisa jadi hukuman karena si anak tidak memiliki karakter itu. Dia mau motivasinya melakukan karena ada imbalan, Ada yang mendapatkannya. betul. Lalu penghargaan menghukum, nah itu dia menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan, tidak tepat dia. Kita memberikan apresiasi tetapi tidak tepat. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Nah, Ustazah, anak juga begini, tapi kok anak nggak diberi bintang. Terus kalau dengan Ustazah Nur anak diberi bintang, dengan Ustaz Ilham tidak. Oh, dengan Ustaz Ilham Ustaz Ilham tidak memberi bintang. Ya Ustazah, bagaimana dia bisa sejalan? Penghargaan itu butuh. Setiap manusia ini dihargai, tetapi lakukan dengan konsisten. Nanti akan sampai. Oke, saudara-saudara, kita lanjut. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan merupakan kualitas. Saat kita lupa memberikan sesuatu, iming-iming. Nah, waktu dulu anak saya untuk hafalan diiming-iming oleh ayah, Dek, kalau hafal sampai juz 10, juz 10 dulu ayah akan berikan ini. Oh, yang ditangkapnya juz 10 itu berikan ininya. Nah, ternyata si ayahnya lupa. Itu dia. Males lah ya bohong. Akhirnya kualitas sampai dulu. Tidak mau dia menurunkan kualitas. Terus penghargaan mematikan kreativitas. Betul, saudara-saudara? Karena yang berhasil adalah penghargaannya. Nah, saya tidak boleh tidak dihargai itu. Tapi Allah tidak akan tidur. Allah tidak akan tidur. Kalau penghargaan 5 tahun. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, itu mau 5 tahun kita tidak dapat aja. Tidak ada penilaian atau penilaian kita aja dapat aja bisa. Ya saya, tapi kita juga butuh dihargai. Bentuknya seperti itu. Nah, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Itu yang bisa saja. Nah, sekarang
program secara khusus. Kita memberikan penghargaan Ustazah Mary 40 anak untuk Ustazah Mary karena tadi malam memberikan materi dengan sangat benar. Oke, khusus. Beri pengakuan secara pribadi. Dek, aku suka dengan gaya kerjamu. Terima kasih. Terus beri pengakuan kepada semua murid bergantian, semuanya saat kita memberikan apresiasi untuk murid yang bagus dengan kalimat yang ini, yang butuh peningkatan dengan kalimat yang ini, dan yang butuh dengan kategori remit dengan kalimat ini. Jadi saat memberikan penghargaan semua mendapatkan ya, sadar itu. Jadi si masing-masing anak mendapat apresiasi. Lalu beri pengakuan secara konsisten. Nah itu dia yang dimaksud. Silakan berikan bintang, tapi semua melakukan dan konsisten. Ya dan terjawab betul kan? Oke. Terus fokus pada proses. Yang kita hargai itu proses dia mendapatkan. Ustaz Indra untuk membuat program Wapasis kemarin, program student exchange kemarin itu luar biasa. Antum memikirkan mulai dari yang anak hargai itu apa? Proses. Oke, saatnya. Nah, kalau khusus, gimana kan? Yang khusus dengan pribadi-pribadi itu personal. Kalau khusus itu pengakuan secara khusus untuk apa yang dilakukannya itu, ya khusus kita lebih ke sikap kalau pribadi itu antara anak dengan sendiri. Dulu ya, ngasih tahu biar itu cantik. Tuh, 5 menit untuk satu orang anak lebih bermakna daripada 5 jam untuk seluruh anak. Betul kan kapan itu saya sadar? Betul. Oke, kita lanjut. Nah, ini bagaimana caranya dari yang itu yang Anda gambarkan di slide kemarin, di slide sebelumnya. Kemarin Ustazah perhatikan itu pembuka kita. Rasa empatimu besar sekali. Nilai kebajikan itu empati. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas 3. Kemarin Ustazah perhatikan rasa empatimu. Betul ya? Itu kalimat kita yang salah. Jadi dia akan fokus ke nilai kebajikan. Nilai kebajikan apa yang dimiliki? Ustazah, penghargaan itu kita butuh. Apa usapan Ustazah Nur saat saya terpuruk? Kakak sudah melakukan yang terbaik. Walaupun kakak itu saya berlewat tadi. Nah, itu kita hanya butuh itu pengakuan Ustazah. Karena ya nanti saya main. Oke. Saat saya ditenangkan besar Anda, saat saya ditenangkan Batman dan teman-teman, itu luar biasa. Itu berbekas di hati kita. Jadi kemenangan yang indah. Berikutnya, Ustazah menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Mau kita sampaikan secara pribadi atau di mau kesempatan semua anak, panggil namanya. Untuk dia itu begini, untuk Rani begitu. Nah, itu ya saudara-saudara. Tapi yang perlu disampaikan dia paham nilai kebajikan apa yang sudah dia lakukan. Terus, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, itu kita sampaikan, jadi dia tahu apa nilai kebajikan yang sudah dia miliki. Oke, saudara-saudara, kita kadang-kadang menerangkan, tapi kadang-kadang kita
Wow. Betul kan? Salah. Iya. Jadi menggantikan tugas teman konsekuensi yang harus dia lakukan karena dia sudah merusak atas nama. Konsekuensi tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Ali Musa Sanusi. Kalau hukuman itu sifatnya tiba-tiba. Oke, kita lanjut. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang Kecuali kayak Arya kemarin tuh, dia nggak tahu kan. Hukuman, konsekuensi, restitusi. Yang mana yang akan Tatib itu harus digali. Tatib itu konsekuensi ini berarti. biasa. Tatib karena Hukumannya di sini dia bersifat negatif, identitas gagal. Nah, ya saudara, hukuman mengapa dia bersifat gagal? Karena sesuatu yang sangat menyakitkan itu dihukum itu, saudara-saudara. Kita berlari keliling lapangan, kita bersama itu. Bagaimana dia jadi konsekuensi? Sesuatu harus terjadi, berarti kita melakukan kesepakatan. Silahkan saudara-saudara buat kesepakatan dengan anak. Sebenarnya, misalnya di jam PJOK, tidak ini, apa konsekuensinya? Terima tangan. Itu bukan hukuman, tapi konsekuensi dibuat kesepakatan dulu. Saudara-saudara ingat dulu, Anda pernah menyampaikan materi tentang kesepakatan kelas? Iya. Buat kesepakatan dulu dengan anak-anak. Karena kita tidak boleh menghukum, karena hukuman itu sifatnya negatif. Identitas tugas itu konsekuensi, restitusi. Ini akan membuat anak-anak kita sukses. Jika gitu ya, restitusi ini. Oke, sampai di sana nggak usah ada uraikan dulu. Menit lagi tinggal ya, Ustaz. alat tinggi ini Konsekuensi. Nah, Ustaz Zanul harus beralih ke restitusi lagi ya. Bagaimana restitusi itu nanti ya? Nanti dia akan masuk nggak? sampai di konsekuensi aja dulu. Konsekuensi ini yang ini dibuat bersama dengan anak-anak yang satu-satu. Konsekuensi dibuat bersama dengan anak-anaknya sebagai diberikan Kalau kita sudah berusaha kan? Nah, ganti dengan ini karena konsekuensi di tahun kemarin. Sekarang itu udah keyakinan. Oke? Ini kalau dia disiplin. Tapi Ini nggak dia yang dosa. Anda sampaikan tadi. Hukuman Beda itu kan? bersifat Dia disiplin. terencana atau tiba-tiba tidak terencana. Karena dia cari kerja gitu kan. Oke, saudara. Yang satu dia disiplin, Hati-hati tapi dia di kita rumah saudara-saudara. aja. Yang satu Kalau dia di disiplin, hukuman ingatnya semua tapi dia itu. beraktivitas Oke, lanjut. untuk mencari pekerjaan. Nah, 9 ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri kita. Jadi si anak menyadari dia melakukan ini salah. Apa yang harus dilakukannya agar terjadi efek positif? Dia yang menemukan sendiri solusinya. Itu yang sadar-sadar. Si anak yang menemukan sendiri solusinya. Itu yang restitusi. Oke, kita lanjut. Keyakinan kelas. Kalau kemarin itu sampai kesepakatan kelas anak sosialisasikan, sekarang kita sepakat aja belum, tapi belum yakin, belum jadi milik kita. Bagaimana dia? Nah, ini mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm dan segala macamnya? Itu kan baku aturan, sadar-sadar. Kita skip aja ini. Nah, ini dia. Peraturan kelas. Kita sudah sadar-sadar di awal ini buatlah peraturan kelas dengan anak. Dari mana
membuat peraturan itu dari Ustadz dan Ustadz melihat nilai-nilai positif apa yang akan dimiliki oleh murid-murid di kelas Ustazah dan Ustadz. Buat kesepakatan kelas. Ini nilai-nilainya, ini konsekuensinya kalau baru mulai, ya. Berarti konsekuensi apa yang harus dilakukan? Bagaimana dia menjadi restitusi? Berarti dia akan memiliki nilai tersebut. Sampai mana? Apakah cukup kesepakatan saja? Tidak sampai restitusi. Tapi untuk saat ini dari peraturannya ini apa? Nilai positifnya apa yang ditingkatkan? Konsekuensinya apa? Keyakinan nanti kita berikan sampai dia memiliki. Keyakinan kelas ini bagaimana dia melakukan itu sehingga menjadi habit bagi dia. Siap? Kita lanjut. Nah, dari peraturan kelas, keyakinan kelas, kalau tiap-tiap kelas sudah sama, karena masing-masing kelas punya ciri khas. Apa yang ingin diperbaikinya? Apa yang ingin ditingkatkannya? Insya Allah lingkungan positif di sekolah kita akan terbentuk. Dan itu akan menjadi budaya SD, IT, Al-Ittihad yang berpegang pada 3 pilar akhlak. Kalau ini kan keyakinan yang saat peraturannya berarti akhlak. Protes kata aturan. Kalau ini bagian akhlaknya, perilakunya. Sadar, mari di setiap kelas kita buat. Bagaimana dengan ilmu bidang studi? Silakan Ustaz membuat baru atau melihat peraturan yang ada atau keyakinan kelas yang ada di kelas itu. Ayo, Ustaz dan Ustaz masuk di kelas 6A sekarang. Atau keyakinan kelas 1A. Kalau itu sudah sesuai dengan Ustaz dan Ustaz, oke. Tapi kalau tidak, tambahkan. Ya, jangan terlalu banyak peraturannya sakit kepala anak nanti belajar dengan bahasa Inggris matematik ini, belajar dengan bahasa Arab ini, belajar dengan Al-Quran itu, belajar aduh pusing anakku. Oke, sadar-sadar, silakan tambah. Siap? Nah, ini berapa cuplikan dari kesepakatan kelas di sekolah-sekolah yang lain. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, ini dia, ada dalam ini. Ya, sama dengan kita. Tetapi apakah sudah jadi keyakinan bagi anak-anak kita dimiliki? Ya, sedang berusaha. Oke, siap. Nah, ini dia yang paling penting. Tadi anak bertanya. Kok ada macam ni? Karena dikenal di tim direktorat itu pembangunan. Berarti ada kebutuhan dasar anak yang tidak terpenuhi saat dengan mereka. Betul sekali. Kemarin ada waktu anak cerita gitu, ada rapat, ada disampaikan pimpinan yang lain. Mengapa ini tidak jalan? Ada kebutuhan dasar Ustaz dan Ustazah tidak terpenuhi. Murid kita terlambat datang ke sekolah, ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Suatu analogi, Ustazah Nur terus ya, Ustazah Ani mengeluhkan beliau biasanya di kelas atas, tahu-tahu sekarang di kelas 3. Ada salah satu muridnya yang bernama Ahmad. Yang bernama Domi. Setiap hari meminta terus bekal temannya. Ustazah ini sudah menasihati. Teman-temannya mulai protes kalau ini meminta terus makanannya. Apa yang harus dilakukan oleh Ustazah ini? Konsekuensi. Bagus. Berarti ada kebutuhan dasar Doni yang tidak terpenuhi. Jangan kita langsung minta aja nih. Memangnya aku nak makan tadi?
kebutuhan dasarnya. Dia seperti itu, ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Apakah? Nah, misalnya nggak mungkin kita kan sekolahnya menengah ke atas, orang tuanya mampu semua. Bisa jadi tidak dari segi anak yang menunjukkan penguasaannya di kelas, kedatangannya tidak terpenuhi, sedangkan kebetulan dia menunjukkan penguasaannya di kelas. Iya, sangat mengorganisasi teman-temannya. Kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi secara BK? Aktualisasi diri benar di dalam keluarganya, di tengah keluarganya dia tidak bebas. Jadi dia menunjukkan di komunitas yang baik. Jangan kita nilai dulu, jangan langsung kita lihat kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi. Oke. Nah, terus kebebasan. Ustaz dan Ustazah, anak-anak yang kebutuhan dasar kebebasan yang tidak terpenuhi, apa yang dilakukannya di sekolah biasanya Ustazah? Dia ingin selalu tidak ingin ditambah. Sadar-sadar, anak-anak yang tidak ingin dikekang, yang sering keluar kelas, yang sering begini, berarti kebutuhannya akan kebebasan tidak terpenuhi. Pakai seksi dulu. Selanjutnya kebutuhan matanya betul, kesenangan. Nih, Sandra, misalnya di guru-guru kita seperti ini, kebutuhan kesenangannya tidak dapat. Betul tidak, Sandra? Betul. Nah, ini perlu kita pikirkan. Jadi, sebagai pimpinan jangan hanya dituntut aja. Ternyata kita tidak memberikan ini kesenangan kepada mereka. Kasih refreshing. Apa ingin butuhnya Ustaz-Ustazah? Oke, nah implementasi yang jelas begitu ya. Kalau ada kasus berarti kita lihat dengan kebutuhannya. Oke. Nah, ini Ustaz-Ustazah ini yang terakhir karena yang pertama udah disampaikan. Aduh. Kita posisikan tepuk satu. Coba dua lupa. Apakah kata cantik kita bisa melihat? Tidak. Apakah mata tajamnya Ustaz bisa melihat? Tidak. Kalau teman-teman tidak ada. Ustaz dan Ustazah, di sini ada 5 posisi kontrol. Ustaz dan Ustazah silakan jawab di hati. Ustaz dan Ustazah seringnya sebagai pembuka, pembuat orang merasa bersalahkah, sebagai temankah, memantaukan atau manajer? Kawan. Seorang pendukung. Nah, seorang penghukum dia sering berkata begini, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Itu guru sebagai pendukung.
Jadi dalam konsep dia, anak dia ibundanya akan dimarahi ayah kalau dia tidak makan. Nah, untuk tertib di kelas nanti ustazah akan dimarahi Sakinah kalau untuk tidak tertib. Itu posisi ustazah membuat orang merasa bersalah. Dia belum nanti itu ustazah dia mau ke kelas, aku harus tertib. Nah, ustazah dia juga sadar juga. Jadi apa? Kita. Nah, dia sadar juga dijawab dia. Lalu sebagai teman, posisi kita sebagai teman, ayolah lakukanlah ini dengan ibu. Nah, ayolah, buat dia, tolong dulu, kerjakanlah. Biar itu juga apa? Biar ustazah juga nanti bisa menilai tugas aku. Ayolah nak, kata kuncinya. Ayolah nak. Nah, apakah itu boleh? Boleh, ada waktunya. Yang tidak boleh itu ya. Oke. Selalu pemantau. Seorang pemantau 1, 2, telepon 1. Itu saya sebagai pemantau. Oke, sadar. Jadi terus manajer. Ustaz Indra dengan gaya fullnya, apa yang ustazah yakini dengan ustazah tidak memakai seragam ke sekolah? Apa yang ustazah yakini? Jadi ustazah sadar. Apakah kita selalu di posisi ini? Pernah. Apakah kita tidak boleh berada di posisi ini? Pernah juga. Ingat kembali, kalau posisi penghukum dengan membuat rasa bersalah, intinya dia menghindari hukuman. Kita menyelamatkan diri kita sebenarnya kita. Identitasnya gagal. Kita tidak berhasil menanamkan nilai-nilai positif kepada murid kita. Nah, ada kalanya Ustaz berposisi sebagai teman, pemantau, karena mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Ini Ustaz dan saya berada di posisi kontra orang tua. Anak-anak belum memiliki habit. Kalau tidak ada ustazah, hilang. Harusnya ustaz dan ustazah menjadi pemimpin. Sampai di sana? Oke? Kita lanjut. Ya. Baik. Oh, 5 minutes okay. Langsungnya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Sebagai? Saya kecewa sekali dengan kamu. Oke. Kamu tidak pernah belajar dan tidak pernah benar melakukannya. Tunggu. Kita lihat satu-satu. Ini pembuat rasa bersalah, ini penghukum. Ayolah teman, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Hanya pemantau saja. Ayo, betul. Ini. Oke, ini menit. Segitiga restitusi ini yang terakhir. Saudara-saudara, di segitiga restitusi ini ada menstabilkan identitas, ada validasi kebutuhan, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Itu ada video yang kemarin yang saya video sambil membantu saya beneran. Oke, saja tentang segitiga restitusi ini yang paling penting. Anak-anak dari tadi 5 posisi kontrol dasar, ada restitusi di belakangnya. Restitusi itu kata intinya si anak memiliki atau menemukan sendiri. Oke, saudara, itu kata kuncinya. Oke, sebelum anak akhiri,
Ada yang ingin berpendapat? Silakan Ustaz Sugeng. Saya dikritik sama tertarik, terus juga diam aja nggak ngomong, saya belum pernah. Oke. Intinya bagaimana siswa itu yang merdeka, nyaman, tidak ada tekanan. Jadi apapun tidak dari eksternal tadi ya, tapi muncul dari dirinya sendiri ya. Butuh akan ilmu, butuh akan ya merdeka, tidak ada apa-apa gitu kan. Kalau sudah merdeka, kesaktiannya akan keluar dia. Insya Allah kita hanya melakukan tik, dia akan belajar sendiri. Itu aja kan. Oke, syukran. Itu Ustaz menunggu kesadaran. Kesadaran. Ustaz Sugeng dapat sesuatu yang baru di sini? Luar biasa sebenarnya, luar biasa. Ya, Ustaz Dameri Surat. Yang saya dapatkan pada pertemuan ini, saya melihat ada mengenai hukuman, konsekuensi dan restitusi itu sejalan, tapi levelnya berbeda. Jika perilakunya masih harus diberikan hukuman, kemudian ketika ada perubahan kita lanjutkan ke konsekuensi dan akhirnya akan menghasilkan bentuk restitusi yang baik untuk peserta didik. Oke, kita berikan aplaus. Ustaz, apakah semua pertanyaan Ustaz dan Ustazah sudah terjawab di dalam hatinya? Silakan, Ustaz Dameri. Kalau di kelas itu kan kita memang ada konsekuensi dan kesepakatan kelas. Untuk konsekuensi itu apakah kita minta dari anak-anak juga, atau memang kita yang membuat konsekuensinya? Karena kalau kesepakatan kelas memang nanti di akhir pasti bagaimana antum setuju dengan kesepakatan ini. Kalau setuju berarti harus kita jalankan bersama, termasuk guru kelasnya juga. Jadi anak-anak atau kita yang menentukan. Syukuran Ustaz Dameri. Pertanyaannya luar biasa ya. Ustaz dan Ustazah kita membuat sekarang namanya keyakinan, yang kesepakatan lagi. Di dalam keyakinan itu ada karakter apa yang ingin kita tumbuhkan bagi anak-anak. Terus konsekuensinya juga ada. Silakan konsekuensi itu mau dituliskan atau tidak. Terus nanti dia akan menjadi keyakinan milik bersama antara kita dengan anak. Kita ajak anak-anak berdiskusi terkait itu. Lalu kita minta pendapat mereka. Nah, kalau anak-anak itu kadang-kadang konsekuensinya nyeleneh kan kadang-kadang. Bagaimana cara kita arahkan? Betul, namanya anak kelas 1, betul. Kita arahkan ke sini. Kita arahkan misalnya. Kita tahu tadi sebagai posisi botol kita sebagai anak. Ya, kita arahkan konsekuensinya yang betul-betul menumbuhkan nilai positif. Tapi tidak boleh jangan itu mah, nggak boleh. Tapi ayo ada lagi pendapatnya. Bagaimana kalau kita arahkan seperti ini? Kita arahkan dia sesuai tingkatnya. Kelas 1 itu beda lagi, kelas 2 oke, bisa tadi. Udah Ustaz-Ustazah? Kalau tidak udah habis kata Ustaz Dameri. Ya Ustaz Ilham nanti online aja. Kita cukupkan sampai di sini. Ustaz dan Ustazah, mohon maaf tidak maksud menggurui tadi, karena materi ini juga pernah Anda sampaikan kepada Ustaz dan Ustazah sebelumnya, makanya ada bagian-bagian yang